Salam mahabbah, salam sejahtera kepada rekan-rekan semua. Kita teruskan ngobrol-ngobrol. Hari ini akan kita fokus kepada kepentingan mengenal jati diri dan identitas. Kepentingan mengenal jati diri dan identitas. Orang-orang bijak dari kalangan sastrawan terutamanya selalu menekankan tentang bahasa jiwa bangsa. Bahasa ta'rifannya begitu banyak. Dan ini bisa kita rujuk, terutamanya saya sebagai pengkaji dalam bidang sastra Arab, bahasa dan sastra Arab. Kalau kita lihat kepada asal-usul bahasa, dalam bahasa Arab kita ada al-lughah, al-lisan, bilisanin arabiyyin mubin. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Uktubul Qur'an bi lughati Quraisy. Jadi dari sini kita bisa simpulkan lisan, lidah, bahasa. Uktubul Qur'an bi lughati Quraisy. Tulislah Al-Quran dengan bahasa Quraisy. Walaupun dalam pembahasan bahasa Arab, tiap-tiap lughah dan lisan itu ada ditilannya, ada perinciannya. Kita bisa lihat dalam kamus Lisanul Arab dan Al-Muhit lil Fairuzabadi. Ini buku-buku ini sengaja saya sebut untuk rujukan terutamanya para kiai, ulama, asatizah, abuya yang mengelola pesantren, sekolah agama, dan para murid madrasah, para mahasiswa UIN, terutamanya dalam bidang sastra Arab. Dan kita tahu bahwa bahasa Arab dengan Islam tidak bisa dipisahkan. Bahasa Arab dengan agama Islam tidak bisa dipisahkan. Islam itu sendiri merupakan bentuk kewujudan bangsa baru atas ide Nabi Muhammad yang melihat kabilahnya berpecah belah. Jadi kita tahu dalam sejarah Arab, kabilah Arab terbagi kepada dua bahagian. Ada bangsa Arab yang di kampung, dan itu merupakan mayoritas, dipanggil Al-Badu, Al-Badawah, Al-A'rab. Dan ada kabilah Arab yang tinggal di kota-kota besar. Makkah, Taif, itu yang terkenal ketika itu. Dan yang paling terkenal sekali, Quraisy. Katanya dari situlah turunan Arab itu. Walaupun nanti ada lagi pecahan Arab Utara dengan Arab Selatan. Arab Utara merupakan Quraisy, Arab Selatan, Himyar, Yaman. Dan banyak lagi lah kajian-kajian tentang komponen bangsa Arab itu sendiri. Kalau di bagian barat, di bagian timur, di bagian utara, di bagian selatan, di tengah. Yang mana pada keseluruhannya bangsa Arab hari ini
ada di Saudi Arabia. Dulu dipanggil Shibhil Jazirah Al-Arabiyah, semenanjung Arab. Jadi kalau kita mengkaji sastra Arab itu sendiri, lebih fokus kepada perjalanan Arab Quraisy. Sebab itu tadi, Nabi Muhammad melihat bangsa Arab berpecah, ingin menyatukan dalam satu wadah, dipanggil Islam. Jadi Islam itu merupakan satu usaha bagi mewujudkan bangsa baru yang bersatu padu dari pecahan bangsa-bangsa Arab yang banyak. Baik Arab Badawi, ataupun Arab Hadori. Dan tempatnya adalah Makkah. Tempatnya adalah Makkah. Sedangkan di Makkah itu sendiri banyak lagi kabilah-kabilah yang lain dengan kefanatikannya tersendiri. Ada Quraisy, ada Tamim, ada Adi, dan banyak lagi. Belum lagi dengan suku-suku Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang lain. Itu dari sudut kabilah atau bangsa atau suku. Manakala dari sudut keaslian warganya itu sendiri, ada asli Arab, ada yang campuran, kacukan dengan Afrika, dengan India, dengan Yunani, Rum, Parsi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, hari ini dengan mudah kita lihat komponen bangsa Arab yang ada di Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Tengah. Secara ringkas, bangsa Arab yang ada di belah Barat itu terdiri dari banyak bangsa. Ada bangsa Arab Tulen, asli, pure. Ada pendatang dari Iran, dari Persia, dari Rum, dari Habsyah. Rum itu Eropa. Habsyah, Afrika. Sehingga kita ingat hijrah yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyelamatkan diri, hijrahnya ke Habsyah. Di situ ada Raja Najasyi. Raja Najasyi seorang Kristen yang baik, adil, dan katanya percaya kepada Nabi Muhammad. Itu sejarah. Walaupun kemudian ada perdebatan yang lainnya. Jadi dari situlah munculnya Islam. Jadi Islam itu lahir dari lingkungan budaya Arab Quraisy. Dan sejarah sastra Arab yang dipelajari pun lebih meng-highlightkan tentang perjalanan Arab Quraisy. Sebab mereka yang berperan dalam sejarah. Padahal kalau kita lihat pada sastra jahiliyah sebelum Islam, para penyair yang kita dapati dalam daftar pemuisi-pemuisi yang hebat seperti Imru al-Qais, An-Nabil al-Zubyani, Zuhair, Antara, Tarafah, As-Samawal, banyak lagi lah. Kita bisa lihat daftar penyair zaman jahiliyah. Mereka datang dari berbagai suku.
Ada yang dari selatan, ada yang dari utara, ada yang dari timur, ada yang dari barat. Dan karya-karya mereka menyumbang kepada terbentuknya bahasa Arab klasik. Begitu juga apabila kita bergeser kepada zaman awal Islam, banyak pemuisi yang masih lagi meneruskan karyanya, tapi tidak sehebat zaman jahiliyah. Sebab pada zaman Islam dikekang oleh hukum halal haram. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa di era awal Islam, di mana spirit keagamaan, ruh keagamaan, dan kehidupan keagamaan yang lebih mendominasi masyarakat, ianya telah melemahkan karya-karya sastra. Dan karya-karya sastra yang biasa, baik puisi maupun prosa, dalam puisi di era jahili banyak puisi-puisi cacian, pujian, gambaran, dan lain-lain. Pada zaman awal Islam, puisi-puisi tersebut terutama dalam bentuk ghazal, rayuan, dan rayuan yang terbuka, hampir mati, hampir pupus. Jadi agama Islam telah mengekang dan menyekat kreativitas, inovasi para pemuisi. Sebab diikat dengan hukum halal haram. Dulu pada era jahiliyah mereka bebas meluahkan perasaan yang baik dengan tidak baik dalam bentuk puisi dan prosa. Tapi pada era Islam hanya nilai-nilai positif saja. Jadi kali ini pada era awal Islam lebih banyak puisi yang memuji Nabi, memuji Islam, memuji para syuhada yang gugur di medan perang. Begitu juga pada era berikutnya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Waktu itu karena lebih banyak disibukkan dengan peperangan dan pembukaan, jadi puisi lebih menceritakan tentang ratapan, risa, ratapan kepada para syuhada yang gugur di medan perang, jihad. Yang mana perkataan jihad itu sendiri, kalau kita tafsirkan hari ini, adalah perang, menjajah, merampok, memperkosa, menindas, menjual tawanan perang, merampas tanah dan sebagainya atas nama agama, atas nama Allah. Dan tidak ada rasa bersalah ataupun berdosa. Sebab itu seruan jahidil kufar wal munafiqin. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Jadi umat Islam mempunyai izin untuk berperang, untuk berjihad. Itu dari sudut pandang orang Islam. Tapi dari sudut pandang mereka yang dijajah, ada pandangan lain. Kita menjajah dengan rasa percaya diri bahwa itu suatu yang baik, sedangkan yang dijajah tidak merasakan demikian. Nilai pandangan sudah berubah. Tapi umat Islam hari ini masih lagi bernyanyi, mengulang-ulang bahwa dia bisa menjajah, dia bisa merampok atas nama Islam. Tapi orang lain tidak boleh. Tapi kalau bangsa lain menjajah, dia ngamuk. So di sini kelihatan bias dan double standard umat Islam. Jadi ini mesti kita benahi dari sekarang. Begitulah terus perjalanan tentang peradaban Arab hanya fokus kepada perjalanan
Quraisy itu sendiri, tanpa melihat kepada perjalanan bangsa-bangsa yang lain, suku-suku yang lain. Nah ini kalau kita kembalikan ke contoh sastra Indonesia. Jadi sastra Indonesia itu adakah mencerminkan sastra semua bangsa, atau di dalamnya ada sastra orang Sunda, sastra orang Jawa, sastra orang Bugis, sastra orang Aceh, Minang, Papua, Sulawesi, Manado, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ini mesti jelas. Sebab sastra lahir dari bangsa itu sendiri. Sedangkan komponen bangsa Indonesia banyak. Bukan satu bangsa. Bersuku-suku, berpuak-puak, berkaum-kaum, dan berbagai bahasa. Nah ini mesti dibenahi dari awal. Makanya kita sedang mengalami krisis identitas yang sangat berat dan sangat besar. Dan krisis yang sama sedang dialami oleh bangsa Arab itu sendiri. Yang mana sejarah bangsa Arab dari awal sejarah jahili sampai ke Umawi itu masih menceritakan tentang Quraisy, Arab Quraisy. Arab lain hampir tidak disentuh. Seperti Arab Yaman, dan Yaman pun dipecah lagi. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan, beda-beda. Dan di Yaman Utara banyak kabilahnya, banyak sukunya. Yaman Selatan juga begitu. Sama juga dengan Mekah. Ada orang Mekah yang asli, ada orang Mekah pendatang. Jadi penulisan sastra tidak semudah itu. Perlu diperincikan lagi. Dan yang paling jujur menulis sastra itu adalah ya bangsanya sendiri. Walaupun untuk karya ilmiah kita perlu kepada sumber-sumber yang lain, dari dalam, dari luar, belum lagi dengan peninggalan sejarah, arkeologi, batu bertulis, ukiran, logam, manuskrip, itu semuanya mesti dikumpulkan. Tidak hanya nyeletuk ngomong seenaknya. Tidak. Sekarang zaman sains dan teknologi. Zaman pembuktian melalui sains dan teknologi. Mudah kita ngomong. Tapi kalau tanpa bukti akan kelihatan bohong kita. Nah, kalau kita kembali kepada Quran, semua cerita dalam Quran itu hanya dongeng. Dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Mana peninggalannya, mana arkeologinya, mana manuskripnya. Bahkan perkembangan tulisan Arab itu sendiri, aksara dikaji. Tulisan ini dari zaman kapan? Dari era siapa? Dari zaman dan pemerintahan siapa? Sekarang dikaji. Aksara Arab, bagaimana perkembangannya? Dari mana asal usulnya? Mudah kita baca hari ini teks dalam bentuk tulisan nasah. Tapi tulisan nasah yang kita baca ini bukan tulisan Arab asli.
tulisan ini adalah perkembangan dari tulisan-tulisan Arab yang sebelum hampir ada 9 atau 10 tahapan tulisan Arab. Ini pun sama berlaku kepada tulisan-tulisan yang ada di Nusantara. Tulisan Jawa, tulisan Sunda, tulisan Bugis, dan lain-lain. Papua. Dan wajib kepada warga negara Indonesia dan setiap suku dan bangsa, terutama di kalangan sarjananya, para pelajarnya, wajib merekod, mencatat, mengkaji, meneliti, dan membukukan dokumen-dokumen ini. Dan disimpan di archive, arsip, setiap kota, setiap provinsi, setiap daerah mesti ada arsip, dokumen, perpustakaan, museum. Contoh yang paling dekat, Jawa Barat, saya orang Sunda. Jawa Barat. Dari Cirebon ke Banten. Asalnya pun Jawa Barat. Jadi setiap kota itu, baik Tasik, Garut, Tangerang, Bogor, Sukabumi, dan lain-lain, mesti ada museum, perpustakaan, dan tempat dokumen. Terserahlah bagaimana cara membuatnya. Adakah mau digabung semua sekali, perpustakaan dengan museum, untuk mengurangkan dana, menghemat dana, atau gimana. Tapi ini merupakan kerja gotong royong. Para peneliti, para pengkaji, pelajar, mahasiswa, mesti mengenal sejarah jati diri tiap-tiap daerah. Sebagaimana bangsa Arab memiliki berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai dialek, begitu juga dengan bangsa lain. Persis sama. Itu makanya mengenal tradisi, agama, mesti melalui kajian sastra. Jangan ujug-ujug belajar Islam, terus mengaji fikih, mengaji tasawuf, mengaji tauhid, mengaji akidah, tafsir. Aduh. Sedangkan sejarah kesusastraannya tidak dilihat, tidak diperkenalkan. Saya ingin mengulangi sekali lagi, buku-buku yang berkaitan dengan kajian sastra Arab, ini yang paling famous. Tarikh Adab Al-Lughah Al-Arabiyah ataupun Tarikh Al-Lughah Al-Arabiyah karya Jurji Zaidan, 5 jilid, wajib ada. Setiap pondok pesantren dan di setiap sekolah, institut, UIN. Tarikh Al-Lughah Al-Arabiyah Jurji Zaidan. Bukan sekedar dimiliki, tapi dibaca. Dan sekarang PDF-nya ada di Google. Setiap individu muslim wajib membacanya, memahaminya. Juga Tarikh Adab Al-Lughah Al-Arabiyah Umar Farruh, 6 jilid. Tarikh Adab Arabi Syauqi Daif. Tarikh Adab Arabi Az-Zayyat. Tarikh Al-Lughah Al-Arabiyah Marjilius.
Al-Adab al-Arabi ataupun fil Adabil Jahili, Taha Hussein. Itu contoh-contoh simple. Nanti di dalam buku itu ada lagi rujukan-rujukan yang mereka dijadikan sumber rujukan. Juga tidak lupa Tarikh Al-Lughah Al-Arabiyah Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Ini buku-buku basic kajian sastra yang akan membuka pintu gerbang dengan lebih luas lagi kepada buku-buku sastra yang lainnya, yang klasik, seperti Al-Aghani, Abul Faraj Al-Asfahani, Alfu Layla wa Laylah, Al-Hayawan, Al-Bayan wa Tabyin, Uyunul Akhbar, Adabul Katib, Al-Amali, Amali Al-Qali, Al-Imta' wal Mu'anasah, Majalis Sa'lab, dan lain-lain yang akan saling menyambung. Rujukan-rujukan yang sangat penting dalam kajian sastra dan kebudayaan Arab. Saya tetap menekankan ulama, penceramah, ustaz, kiai, abuya wajib mempelajari bahasa dan sastra Arab. Dan buku-buku ini hampir belum disentuh atau tidak disentuh oleh mayoritas umat Islam bukan Arab. Even ulama Arab itu sendiri jarang membincangkan, mengupas buku-buku sastra. Sebab kebanyakan ulama Islam hanya fokus kepada bidang syariah, usuluddin, akidah, falsafah, tarikh, tarbiyah. Itu orang UIN tahu. Ini masalah. Padahal karya-karya itu semuanya kita dalam sastra Arab dipecah kepada dua, funun syiariyah, funun nasriyah. Seni puisi dengan berbagai pecahannya lagi, dan seni prosa dengan berbagai pecahannya. Di dalam prosa kita ada cerita pendek, kisah qasirah, ada cerita panjang, novel, ada teks-teks pendidikan. Nah, di sini nusus ta'limiyah, teks-teks pendidikan yang dipecah lagi kepada adab dini, sastra keagamaan, adab sufi, sastra tasawuf, adab falsafi, sastra falsafah, adab rohalat, sastra pengembaraan. Jadi ada cerita, ada novel, ada sejarah, tarikh, semua bentuk sejarah. Taklim, ada lagi munadharah, perdebatan. Semua bentuk perdebatan. Debat agama, akidah, falsafah, sastra. Itu dalam nasr, munadharah, khatabah, ceramah. Semua bentuk ceramah. Baik ceramah politik, ceramah agama, ceramah dalam event-event tertentu di bawah nasr. Jadi sastra ini jangan hanya dilihat dalam bentuk nyanyian, tidak. Pecahannya begitu luas. Seni puisi dengan berbagai pecahannya. Ghina'i, tamsili, ta'limi, wijdani, nasr, prosa, juga dalam bentuk ukiran, fannun nahat,
imaroh, bangunan, membuat patung, arca, melukis, menyanyi, menari. Ini semuanya kegiatan kesusastraan. Dan itu baik Arab ataupun Yunani ataupun lain-lain bangsa, terutamanya yang terdekat, bangsa Sunda dan bangsa Jawa, mesti dicatat, direkodkan, dibukukan. Ada museumnya, ada perpustakaannya, ada dokumennya yang diambil dari berbagai tempat dan diklasifikasikan. Contoh, ini Sunda Bandung, ini Sunda Bogor, ini Sunda Tasik, ini Sunda Sukabumi. Wah, kata. Kewajiban para pengkaji, para sarjana, dan inilah kerjasama Kementerian Kebudayaan yang mesti digembleng semuanya dari era sebelum merdeka, pasca kemerdekaan, dan seterusnya. Mesti disusun dengan rapi. Jadi kembali kepada bahasa Arab itu sendiri, yang direkod, yang dicatat adalah bahasa Arab Quraisy berdasarkan Uktubul Quran bilughati Quraisy. Dan agama Islam merupakan sastra tradisi Arab Quraisy. Hari ini 22 buah negara Arab sedang mencari identitas yang sebenar dan mula mereka menulis sejarah peradaban mereka sendiri masing-masing. Ada Tarikh Al-Adab As-Saudi, sejarah sastra Saudi, karya Dr. Bakri Shah Amin. Begitu juga dengan Al-Adab Al-Misri, Al-Adab Al-Urduni, Al-Adab Al-Kuwaiti, Al-Adab Al-Iraqi. Nah, kita di Indonesia mesti ada adab Indonesia, sastra Indonesia. Yang mana sastra Indonesia di dalamnya mencerminkan suku-suku bangsa dan berbagai bahasa. Tidak cukup di situ, setiap bangsa, baik Sunda, baik Aceh, baik Melayu, Melayu Riau, Melayu Medan, Melayu Jambi, Melayu Palembang, semuanya memiliki ciri-cirinya yang tersendiri. Batak, Karo, dan lain-lain. Dan kita yang memiliki sejarah kebudayaan ini wajib berbangga dengan budaya dan ajaran masing-masing. Itu manusiawi, lumrah. Sesuai juga dengan pesanan Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semuanya untuk saling berkenalan. Bukan saling berbangga, saling berperang, saling menindas. Jadi di Arab itu sendiri, penentuan identitas dan jati diri belum kelar, belum jelas. Masih mencari-cari. Kita ini berasal dari mana? Lebih-lebih lagi di Indonesia, yang merupakan mayoritas Muslim, dengan sadar dan tidak sadar, dia lebih bangga memuja-muja budaya Arab, ajaran Arab, ideologi Arab, dan dia telah lupa kepada ajaran leluhur Nusantara. Ajaran contoh bangsa Sunda, ajaran bangsa Jawa. Dilihat juga Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Ajaran bangsa Aceh, ajaran bangsa Melayu,
ajaran bangsa Bugis, ajaran bangsa Manado, Papua, NTT, dan lain-lain. Setiap bangsa yang memiliki dialek dan bahasa masing-masing wajib menulis kembali dengan jujur, tidak direka-reka, menggunakan evidence, bukti-bukti dari luar ataupun dari dalam. Sekuat tenaga mesti dikumpulkan bagi mengenal jati diri masing-masing. Bangsa yang tidak memiliki jati diri akan terus kehilangan arah dan mudah dipengaruhi, dijajah, diperbodoh, diperbudak, sebab dia tidak ada kebanggaan, tidak ada pegangan. Walaupun sejarah jati diri itu sendiri banyak mitos, banyak dongeng, tapi mitos yang jelas jauh lebih bagus daripada mitos yang tidak jelas. Bangsa Yahudi, Bani Israel, kenapa dia kuat? Sebab dia berpegang kepada mitosnya. Yang mana mitos-mitos Yahudi ada dalam Quran. Dan kalau kita perhatikan, Quran itu adalah kitab Yahudi asli. Tidak usah jauh-jauh dari cerita Allah dan para malaikat, Jibril, Mikail, itu menggunakan nama-nama dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi, Bani Israel. Begitu juga dengan nama-nama para nabi, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Sulaiman. Itu nama-nama Yahudi, Bani Israel. Maka orang Yahudi ketawa. Seorang Muslim bernama Ismail, benci Yahudi, nama dia Ismail, nama Yahudi. Seorang Muslim nama Ibrahim, membenci Yahudi, diketawai, nama dia nama Yahudi. Seorang Muslim bernama Sulaiman, nama itu nama Yahudi, Solomon. Seorang Muslim nama Yusuf, Bunyamin, Daud, itu nama Yahudi. Makanya diketawai. Disinilah pentingnya kita mengenal sejarah peradaban. Supaya kita tidak menunjukkan kebodohan kita. Nama Yahya, Yusuf, Hashim, itu nama-nama Yahudi. Juga kalau perempuan, Khadijah, Aisyah, Atikah, Maryam, itu nama-nama Yahudi. Dan kalau kita ngambil sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesiapa yang meniru-niru suatu kaum, maka tergolong darinya. Jadi kalau nama dia Yusuf, Bunyamin, katanya Muslim, bukan Muslim, berarti dia Yahudi. Sehingga dia robah, tukar namanya dulu. Dan ini merupakan salah kaprah. Nama-nama mayoritas Muslim, kebanyakannya nama Yahudi atau nama Arab. Dan tidak menggunakan nama bahasa sendiri. Baik Sunda, ataupun Jawa, ataupun bangsa lain. Jadi mula dari sekarang, kalau betul-betul kita ini bangsa Indonesia, bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Bugis, kita wajib bangga
memakai produk kita sendiri. Dan buang nama-nama Yahudi dan nama-nama bukan Indonesia dan bukan nama daerah dari kamus nama-nama orang Indonesia. Pahit, tapi ini kenyataannya. Bahasa jiwa bangsa. Yang mana bahasa itu merupakan di dalamnya spirit, ruh, tradisi, ajaran, perasaan, gambaran suatu bangsa dalam semua bidang kehidupan. Budaya, agama, masyarakat, politik, ekonomi. Yang kemudiannya diterjemahkan dalam bentuk puisi dan prosa. Puisi berbagai jenisnya, ada puisi cacian, luahan, gambaran, nyanyian, ratapan, dan sebagainya. Puisi tasawuf, puisi falsafah, puisi mantik, banyak lagi. Itu ada dalam buku sejarah sastra Arab. Tidak ada kata terlambat. Kita mulai step by step. Dan jangan pernah jemu membaca al-hikmatu dhalatul mu'min. Pengetahuan itu yang wajib dicari oleh seorang mukmin. Oleh sebab itu, pondok pesantren terutamanya, sekolah-sekolah agama, UIN, dan jurusan-jurusan agama dan sastra, terutamanya sastra Arab, terutamanya di Indonesia, sudah tiba masanya, terutama umat Islam, wajib menguasai bahasa Arab. Nahu, sorof, balaghah, arud, dengan berbagai pecahannya, dan mengkaji peradaban sastra Arab dengan lebih detail. Sekarang banyak potongan mudah, tapi yang dalam bahasa Arab YouTube-nya jauh lebih banyak dari dalam bahasa Inggris ataupun dari bahasa Indonesia. Untuk mengenal Islam dan budaya Arab, kita sendiri yang mesti mencari. Saya hanya mengkongsikan di sini demi mencerdaskan bangsa Indonesia secara umum, terutama yang mayoritas Muslim, yang hanya fokus kepada halal haram. Kepada syariat saja, atau tauhid saja, atau akhlak saja. Sedangkan semuanya mesti digabungkan. Syariat, undang-undang, hukum, tasawuf, akhlak, ihsan, akidah, iman, dengan berbagai mazhabnya, kaji. Dan itu semua dirangkum dalam bahasa Arab dan sastra Arab. Qismul Lughah Al-Arabiyyah wa Adabiha. Jurusan bahasa Arab, jurusan bahasa dan sastra Arab. Ilmuwan seperti Jurji Zaidan yang menghabiskan waktu hampir 50 tahun
untuk menyusun kembali sejarah sastra Arab. Yang mana buku ini dan banyak lagi yang lainnya bisa dijadikan contoh untuk membuat dokumentasi penyusunan dokumen bagi sastra-sastra yang lain. Sastra Sunda, sastra Jawa, sastra Melayu, sastra Bugis, dan sebagainya. Terutama yang beragama Islam. Tapi kalau nonis juga, yang paling rajin dalam kajian ini, terutamanya dari saudara kita, orang-orang Cina, Cina Indonesia, Cina Muslim, ada ketekunan dalam mengkaji sejarah, silakan. Ataupun sebagai bangsa satu Indonesia yang sangat besar, bisa dijadikan bidang ataupun prodi sastra dan bahasa Arab wajib ada di setiap universitas di seluruh Indonesia. Malangnya hari ini bahasa dan sastra Arab hanya diajar di UIN atau di sebagian sekolah agama. Bahkan tidak mustahil kalau ada satu universitas namanya Universitas Sastra Arab. Universitas Sastra Arab. Nanti di sana dipecah lagi kepada prodi-prodi yang berlainan. Prodi Nahwu khusus ada pecahannya. Prodi Balaghah, prodi Arud, banyak isunya. Sehingga kita bisa mengeluarkan para penyair yang hebat. Kadang kita banyak prodi di suatu universitas, tapi tidak ada fokus. Niche-nya itu. Fokus dalam satu bidang itu penting. Kita ada ITB, ITS, dan lain-lain. Dan menunggu produknya apa. Ada produk unggulan yang dihasilkan oleh contoh UI, IPB, dan lain-lain. Mana produk unggulan yang menyumbang kepada peradaban dunia dan diakui oleh dunia sehingga melahirkan ilmuwan yang mendapat Nobel. 80 tahun merdeka, tapi belum kelihatan, belum nampak, belum lahir mana saintis-saintis yang meraih Nobel dari putra-putri Indonesia. Sedangkan Israel 70 tahun banyak melahirkan mereka yang mendapat Nobel. Termasuk ilmuwan yang mutakhir ini, Umar Yaghi, pelarian Palestina yang dibesarkan di Amerika. Dan dia membangun dirinya menjadi ilmuwan hebat. Walau dari anak pelarian Umar Yaghi hingga mendapat Nobel.
ilmunya diakui oleh Israel, diakui oleh dunia. Tapi dibenci oleh bangsa Palestina, padahal dia orang Palestina. Sebab apa? Sebab agama. Ini masalahnya. Agama lagi dibawa-bawa. Padahal Umar Yari orang Palestina. Mendapat Nobel. Jadi piala Nobel merupakan simbol kegemilangan, kecemerlangan, kehebatan seorang ilmuwan. Mana ilmuwan muslim? Pernah ada seorang sastrawan muslim namanya Najib Mahfuz mendapat Nobel. Itu pun dikafir-kafirkan oleh ulama Azhar. Jadi muslim ini hampir tidak mau berdamai dan mengakui tentang kehebatan pemikiran seseorang kalau tidak sealiran dengan pemikirannya. Oleh sebab itu, kita ada dalam krisis identitas yang wajib kita kaji, benahi, susun semula, tertibkan, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat, yang bersatu, demi membentuk bangsa Indonesia yang maju dalam semua bidang kehidupan. Tapi kalau tidak bisa menentukan jati diri dan identitas yang jelas, sampai kapanpun kita akan terus terombang-ambing, kehilangan jati diri dan identitas. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.